Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saya lagi di channel Arfa Eksperimen. Nah, kali ini kita mau bahas yang hal-hal yang sederhana aja, yang mungkin masih menjadi pertanyaan di teman-teman semua. Nah, yaitu mesinnya Vario 160 dan BCX 160. Nah, itu kan kompresinya dari pabrikan udah tinggi ya. Dari pabrikan kompresi Vario 160 BCX 160. Nah, itu udah 12:1. Nah, dimana kompresi 12 itu seharusnya itu harus pakai BBM minimal Pertamax atau Pertamax turbo. Nah, tapi pada kenyataannya karena mesin namanya motor BCX, motor Vario kan penggunanya itu banyak macam-macam. Nah, jadi banyak juga yang diisi pertalit kayak gitu. Nah, pertanyaannya, apakah aman atau enggak Vario 160, BCX 160 diisi pertalit? Nah, jadi sebenarnya pabrikan itu udah memikirkan hal itu. Nah, jadi pabrikan itu sudah antisipasi karena ini motor umum. Jadi apalagi pemakainya mungkin kalau kayak Vario, kalau BCX itu kan mungkin wanita ya. Jadi mungkin nggak peduli mau pakai BBM apa. Nah, oleh karena itu Honda udah mengantisipasi biar gimana mesin kompresi tinggi itu tetap bisa dikasih bahan bakar yang biasa atau kita sebut pertalit lah, kayak gitu ya. Nah, apa rahasianya mesin kompresi tinggi tapi bisa dipakain pertalit? Nah, jadi ada beberapa trik atau beberapa racikan biar mesin kompresi tinggi itu bisa memakai bahan bakar yang rendah oktannya. Nah, rahasia utama itu ada di sini, tapi bukan pada businya, yaitu melainkan timing pengapiannya atau penyalaan bunga api pada busi. Nah, jadi kalau mesin kompresi tinggi itu pengapian atau penyalaan bunga busi ini, penyalaan nyala busi apinya, nah itu cenderung diperlambat. Nah, diperlambat dari pergerakan piston. Nah, jadi mesin patak itu dia kan bergerak seperti ini. Nah, itu 4 kali gerakan piston. Nah, itu ada 1 kali pembakaran. Nah, jadi pembakarannya itu terjadi sekitar 15 derajat atau 10 derajat sampai 30 derajat sebelum piston itu mentok atas. Nah, jadi mungkin saat piston di sini itu busi itu udah menyala. Tujuannya biar pembakarannya tidak telat. Nah, jadi ini yang dirubah biar mesin kompresi tinggi bisa pakai bahan bakar yang kualitasnya biasa. Jadi mungkin yang seharusnya busi ini itu udah menyala saat piston berada di sini. Nah, itu busi itu diperlambat. Jadi mungkin saat piston di sini busi baru menyala seperti itu. Nah, jadi itu yang dinamakan timing pengapian. Nah, biasanya satuannya itu sekitar 10 derajat sampai 30 derajat sebelum piston itu benar-benar top atau benar-benar ke atas. Nah, itu salah satu rahasianya kenapa mesin kompresi tinggi bisa dipakai pertalit. Jadi di timing pengapian. Nah, timing pengapian ini siapa yang mengatur? Nah, jadi timing pengapian ini yang mengatur adalah ECU. Nah, ECU memerintahkan si koil untuk menyala dan koil meneruskan ke busi. Jadi kurang lebih kerjanya seperti itu. Nah, ECU dapat input dari sensor CKP. Jadi berapa putaran mesin, berapa derajat. Nah, sensornya dari CKP diproses di ECU, lalu nanti menyala businya. Kayak gitu kurang lebih. Nah, jadi rahasia utamanya di situ. Nah, terus ada rahasia lagi sebenarnya. Rahasianya itu adalah di timing knock on as atau buka tutup klep. Nah, jadi
kompresi tinggi itu tekanan kompresinya belum tentu selalu tinggi. Jadi tekanan kompresi itu dia ketika klep ini semua menutup, nah itu kan terjadi tekanan ya, karena terjadi kompresi. Nah itu jika klep ini menutupnya itu lambat, meskipun kompresi tinggi, tapi itu bisa tekanannya bisa kecil kayak gitu. Jadi tekanan kompresi sama rasio kompresi berbeda ya. Jadi kalau rasio kompresi tinggi, tekanannya tetap bisa dibuat kecil dengan cara klepnya menutup lebih lambat. Nah ini yang dipengaruhi oleh durasi knock on as dan besarnya klep kayak gitu. Jadi kalau kompresi tinggi biar bahan bakarnya tetap bisa pakai yang biasa. Nah itu nomor 2, yaitu tadi timing knock on as-nya diperlambat terutama untuk klep in menutup. Jadi kalau klepnya itu menutupnya itu lebih lambat, mungkin udah saatnya segini klep baru menutup. Nah itu kan nanti efeknya tekanannya kecil, jadi tidak gampang ngelitik mesinnya. Jadi mampu dikasih bahan bakar yang biasa kayak gitu. Atau kalau istilah tekniknya itu in close atau klep in menutupnya itu dibuat lebih lambat seperti itu. Nah itu yang membuat mesin kompresi tinggi tapi tetap bisa dikasih bahan bakar yang biasa. Nah jadi itu salah satu triknya. Nah itu salah satu kelebihan motor injeksi ada di situ. Jadi kalau motor injeksi itu dia untuk busi menyala ini dia itu sangat variabel, mulai dari 8 derajat mungkin sampai 35 derajat itu dia bisa variabel tergantung bukaan gas, tergantung RPM. Nah kalau mesin injeksi seperti itu, jadi saat di gaspol sama di gas tengah itu busi itu timingnya berbeda, karena timing pengapiannya itu juga ditentukan dari bukaan TPS seperti itu kalau injeksi. Jadi mengapa mesin injeksi kompresi tinggi tapi nggak gampang ngelitik? Nah salah satu rahasianya ya di ECU, karena ECU itu pinter, sensornya banyak nah gitu. Jadi kalau saat digas beban penuh, nah itu timingnya dikasih kecil biar mesinnya nggak ngelitik seperti itu. Nah ini kebetulan ini project kita untuk Vario 160 PCX 160 headnya bisa dipasang ke Vario Old atau Vario 125 atau Vario 150. Nah ini lagi on proses ya, ini sedikit bocoran aja. Jadi ini udah kita geser. Nah gitu. Jadi Vario 125 Old 4 klep nanti. Nah mungkin kalau yang sudah sering mengikuti video saya, nah itu mungkin kenal sama motor saya Vario 125 Old. Nah kayak gitu. Mohon maaf kalau lama nggak update karena ya mengerjakan PR. Nah ini salah satu PR-nya hari ini, porting Vario head Vario 150 untuk PNP ke Vario 125 untuk piston 58,5 atau 155 cc. Nah ini orderan di Shopee, lupa saya atas namanya. Jadi juga lembur. Nah itu, nah mungkin itu aja sih infonya kali ini ya. Jadi semoga bisa ada manfaatnya. Kalau misal teman-teman pengen bikin mesin kompresi tinggi tapi minumnya biasa, tapi ya tetap dianjurkan kalau bisa, meskipun kompresi tinggi, kalau bisa tetap BBM-nya juga yang bagus biar mesinnya juga lebih enak kayak gitu. Nah ini juga lagi garap pulinya NMAX untuk PNP Vario juga, udah kerok gel roller, belum dibubut tapi sama belum di finishing. Ini juga PR. Nah kalau yang mau order bisa ke Shopee atau Tokopedia AR Special Part di deskripsi video ada. Nah nanti dapat stiker juga gitu. Nah itu mungkin itu aja dari video kita kali ini ya. Nah jadi kalau pengen mengikuti update harian, follow aja Instagramnya di sini. Oke. Nah ini juga lagi garap piston high kompresi forged. Nah untuk dikirim ke Singapura. Ini tinggal ngukur kompresi sih. Nah, oke sekian aja, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.